Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Senang sekali hari ini kita bisa mengadakan chapel ya. Kami meminta maaf sebesar-besarnya karena kita harus mengundur chapel di minggu ini. Baru hari ini kita bisa chapel karena kemarin seharusnya kita chapel tapi ada kendala listrik. Bapak Ibu, chapel hari ini kita akan mendengarkan cuplikan dari khotbah Pendeta Yakub Susabda, itu yang pertama, dan yang kedua kita akan mendengarkan penjelasan mengenai personal retreat. Saudara yang membawa Alkitab, kita akan melihat 1-2 bagian dari Alkitab, saudara. Jadi yang dimintakan kepada saya untuk mengkhotbahkan pada minggu ini, sebetulnya diambil dari Matius pasalnya yang kelima, saudara. Dari Matius pasalnya yang kelima, di dalam bagian rangkaian khotbah di bukit, ya. Jadi khotbah di bukit itu merupakan suatu rangkaian khotbah yang penting sekali dari Tuhan Yesus, di mana Tuhan ingin sekali mengatakan bahwa setiap hal yang ada di dalam semua agama, termasuk agama Yahudi, orang-orang Israel saat itu adalah kekeliruan. Dan sehingga Yesus mau mengatakan mengenai hal itu dengan begitu jelas sekali di dalam Matius pasal 5 sampai yang ke-7. Saudara. Ya saudara, Matius pasal yang kelima, dia mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Saudara, ayatnya yang ke-17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kemudian saya ingin membaca ayatnya yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi meskipun saudara dan saya orang Kristen, dibaptis, aktif di gereja, bahkan punya pelayanan-pelayanan, jikalau saudara punya kehidupan keagamaan tidak lebih baik daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, saudara tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang mengatakan bukan saya, yang mengatakan Tuhan Yesus, saudara. Jadi ini merupakan sesuatu yang perlu kita pikirkan dengan sungguh-sungguh, ya. Oleh karena ya sayang sekali saudara datang ke gereja, dibaptiskan, kemudian rasa menjadi orang percaya, orang Kristen, tapi nanti Yesus sendiri mengatakan, aku tidak kenal kamu. Siapa kamu ini? Lalu bagaimana kita? Jadi jikalau tidak lebih baik daripada orang-orang Farisi, kita tidak akan selamat. Jadi saudara, kalau kita mau perhatikan dengan sungguh-sungguh, sebetulnya siapa sih ahli Taurat, siapa sih orang-orang Farisi itu, ya. Jadi saudara, sebenarnya setelah Israel itu dibuang ke Babilonia selama 70 tahun, saudara. Lalu kira-kira pada tahun 450 sebelum Masehi, itu Tuhan menggerakkan raja untuk mulai mengirim lagi, mengizinkan Ezra dan Nehemia membawakan rombongan Israel ini kembali ke Yerusalem. Ya saudara, dan di sana mereka berdua ini mengajarkan kenapa sampai Tuhan membuang umatnya. Kenapa Tuhan mengizinkan Yerusalem, Tuhan mengizinkan bait Allah yang luar biasa megahnya itu sampai diratakan dengan tanah. Tidak ada lagi, sudah. Lalu Ezra dan Nehemia itu menjelaskan, oleh karena kamu itu tidak setia kepada firman Tuhan. Nah, firman Tuhan saat itu dikenali itu adalah hukum-hukum Taurat Musa. Dan kamu tidak setia.
Nah, oleh karena itulah sejak mereka itu kembali lagi ke Yerusalem, lalu mereka itu bertekad, saudara-saudara, orang-orang Israel ini, untuk belajar setia sekarang. Nah, zaman sebelum itu, orang-orang yang memikirkan mengenai Taurat ini, sebetulnya hanya turunan dari suku Lewi. Nah, termasuk nanti menjadi imam, imam besar, semuanya turunan suku Lewi. Tetapi sejak zaman Esra dan Nehemia, sekarang semua suku, mereka bertekad sekali untuk menyelidiki akan Taurat siang dan malam. Ini betul-betul supaya mereka jangan lagi dibuang oleh Allah Yahweh itu. Nah, inilah jika muncul beberapa mazhab. Nah, mazhab-mazhab itu saudara-saudara baca dalam Alkitab ya. Ada orang-orang ahli Taurat, ada orang-orang Saduki, dan juga orang-orang Farisi. Nah, itu masih terjadi dari beberapa kelompok lagi, saudara, karena cara menafsirkan Alkitab itu ternyata beda-beda, saudara. Ya, ada kelompok Hillel, gitu, ada kelompok Syamai, gitu, ala Akiba dan sebagainya. Nah, mereka membuat macam-macam tafsiran dari buku-buku yang sampai sekarang masih dipakai, baik itu Talmud, Gemara dan sebagainya, saudara. Dan ini kita bicara mengenai ahli Taurat, mengenai orang Farisi. Yesus mengatakan, jikalau keagamaanmu tidak lebih baik dari mereka, waduh, padahal mereka ini orang yang siang malam ini. Tetapi kelompok yang membentuk kelompok Farisi, itu sebetulnya di dalam sejarah itu sebelum, ya kan? Jadi abad yang kelima mereka kembali, abad yang kedua terus itu muncul orang-orang yang berontak terhadap Romawi, saudara. Jadi keluarga Hasidim itu satu keluarga itu memimpin orang-orang Israel untuk berontak dengan Romawi. Dan setelah itu orang-orang Farisi ini kemudian mulai tahu pakai kekuatan politik mereka tidak bisa menghadapi Romawi. Nah, sehingga mereka tidak memakai cara itu lagi, saudara. Nah, salah satu tokoh mereka yang terkenal yaitu Alexander Junius itu kemudian mencoba untuk menjilat orang-orang Romawi. Nah, mereka ini sebenarnya orang-orang yang bisa masuk menjadi Farisi. Ini latar belakangnya orang-orang kaya, tuan-tuan tanah, orang-orang yang memegang akan kendali ekonomi, sehingga orang-orang kaya ini. Nah, mereka itu menjilat itu. Sehingga akhirnya mereka itu menjadi orang-orang yang kemudian boleh mendirikan akan rabbinic school di Yamnia. Jadi sekolah rabi seperti Paulus, sekolah rabi, saudara. Ini rabbinic school, ini universitas yang paling top zaman itu. Ada Gamaliel, segala itu mengajar di sana, filsuf-filsuf besar. Sehingga Rasul Paulus itu bangga sekali karena lulusan dari rabbinic school ini, saudara. Dan juga mereka itu akhirnya semuanya orang Farisi yang hebat ini yang menduduki akan kursi di dalam pengadilan agama yang namanya Sanhedrin, yang nanti mengadili Yesus segala ini. Jadi ini pengaruhnya besar sekali, saudara. Dan nanti pada tahun 60 itu muncul pemberontakan mereka lagi, dan kemudian ada 1000 orang yang kemudian itu tinggal di dalam satu benteng yang namanya Masada. Itu benteng itu sebenarnya didirikan oleh Herodes the Great, Herodes Agung, yang membangun ulang Bait Allah yang tidak ada itu. Dan Bait Allah itu menjadi begitu indahnya, lebih daripada Bait Allah yang dibangunkan oleh Salomo. Nah, ketika Yesus dengan murid-muridnya ada di luar Bait Allah, murid-muridnya akan mengatakan, luar biasa sekali gedung ini. Tapi Yesus mengatakan apa? Nanti tiba waktunya, tidak ada satu batu pun yang tertumpuk di atas batu yang lain. Dan Yesus mengatakan mengenai tahun 70. Jadi tahun 70 itu Kaisar dari Romawi, Titus itu sekali lagi menghadapi akan pemberontakan orang-orang Farisi ini, dan sekali lagi meratakan lagi Bait Allah itu. Semuanya dihabisin, saudara. Sekali lagi pada tahun 70. Nah, di dalam benteng Masada tahun 60 itu 1000 orang masuk semua di dalam sesuatu benteng seperti itu melawan Romawi, saudara. Mereka kalah, dan akhirnya daripada mereka menjadi budaknya Romawi, mereka semua bunuh diri. Jadi mereka menusukkan pedangnya sendiri ke dadanya, semuanya mati, 1000 orang.
Jadi itu ada di dalam sejarah. Jadi Romawi ini adalah orang-orang yang punya tekad luar biasa sekali, setia kepada umat Allah. Dan kemudian mereka siang malam mempelajari akan Taurat ini. Dari 10 Taurat, mereka itu sampai membuat aplikasinya detail sekali. Cara minum aja ada barangkali 5-6 aplikasi. Cara minum, cara mengelap akan gelas. Supaya apa? Supaya sopan santun itu manifestasi dari seluruh jiwa raga untuk Tuhan. Bayangin aja. Cara meminum pun harus memuliakan Tuhan. Cara makan harus memuliakan Tuhan. Cara jalan harus memuliakan Tuhan. Cara berpakaian, cara tidur, gila sekali. Saudara-saudara, tidak ada agama seperti ini, saudara. Oleh karena mereka takut berbuat dosa. Sehingga mereka itu ingin sekali yang terbaik untuk Tuhan. Yang terbaik untuk Tuhan. Dari 10 hukum, mereka kembangkan menjadi 613 hukum. Ya, 248 hukum, hendaklah, 365 hukum. Jangan ini, jangan itu. Luar biasa. Jadi saudara bisa bayangkan ya, ini kumpulan orang Farisi ini seperti ini, saudara. Jadi mereka, kenapa mereka marah terhadap Yesus? Oleh karena mereka siang malam sudah mencoba untuk menerapkan hukum Allah, saudara. Sehingga seluruh hidupnya itu dibangun melalui itu. Saudara bisa membayangkan, itu yang diajarkan setiap hari kepada umat. Sehingga kalau mereka itu kemudian hilang muka, kehadiran Yesus mereka hilang muka. Mereka rasa dipermalukan sekali. Mereka yang seluruh hati dan jiwanya untuk firman, sekarang seolah-olah hilang semuanya, tidak berharga oleh karena kehadiran Yesus. Yang semua yang mereka lakukan, Yesus selalu mengatakan, gitu ya. Termasuk kalimat ini. Jikalau cara kamu beragama tidak lebih baik dari orang Farisi, kamu tidak akan masuk surga. Waduh, saudara, mereka itu bukan kumpulan orang jahat, saudara, tapi orang yang sudah terbentuk jiwanya berpuluh-puluh tahun. Dari mukanya mau ditaruh di mana, gitu loh. Mereka sudah setiap hari mengajarkan di pinggir jalan, di mana-mana, begitu. Sehingga mereka dari orang yang sebetulnya baik pun mereka itu merasa itu marah luar biasa terhadap Yesus. Nah ini yang terjadi, saudara. Jadi ini bukan soal orang-orang Farisi kumpulan orang jahat, enggak. Ya seperti kita-kita saja. Tapi seluruh hidupnya dari ujung rambut sampai kaki, semuanya sudah dilatih untuk menuruti Taurat. Sekarang Yesus dirasakan melecehkan, dirasakan ini sesuatu kesalahan fatal, bahkan dirasakan ini penghambat kamu masuk surga. Yuk bayangkan aja, seperti apa perasaannya mereka. Jadi sebetulnya apa yang sebetulnya terjadi? Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Jikalau keagamaan, ini bukan pelajarannya. Jadi 10 hukum diterjemahkan menjadi 613 hukum. Yesus tidak memasalahkan itu, saudara. Sehingga di dalam Matius pasal yang ke-23, Yesus mengatakan, turuti ajaran mereka. Turuti. Tapi jangan cara hidup mereka dong. Turuti semua. Oleh karena semuanya itu sebetulnya juga lahir dari niat yang baik. Ingin menerapkan firman Tuhan. Jadi bukan ajarannya, saudara. Tetapi spiritnya. Yang berpikir, kalau saya mematuhi hukum Taurat, saya selamat. Nah, ini spirit yang fatal sekali. Sama seperti kalau saudara pikir, kalau saya menuruti semua hukum, saya selamat. Ini fatal sekali, saudara. Loh, kenapa fatal, saudara? Oleh karena manusia tidak tahu bahwa dirinya itu berdosa, saudara. Dalam Roma pasal 3 dikatakan semua manusia sudah berdosa. Dan saudara harus sadar, kalaupun saudara begitu baik sekalipun, nah, Yakobus pasal 2 akan mengatakan, kamu memenuhi semua hukum lah. Tapi kamu melanggar satu, kamu melanggar semuanya. Loh, kenapa begitu, saudara? Oleh karena sebetulnya satu itu menjadi sesuatu gambaran daripada jiwa yang sebetulnya itu tetap berdosa, saudara. Jadi satu pun itu manifestasi dari jiwa yang tetap berdosa. Ya kamu ya melanggar semuanya dong. Nah ini menjadi apa yang menjadi kekeliruan daripada orang-orang Farisi. Jadi disebutkan jikalau keagamaanmu tidak lebih baik dari orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yaitu jikalau kamu punya spirit, pikiran,
Saya akan nurut semua ajaran. Kamu berdosa. Kenapa begitu, saudara? Mari kita sekarang lihat dalam Galatia pasal 1. Ya. Galatia pasal 1. Jadi dari 13 surat Paulus, salah satunya adalah surat kepada jemaat di Galatia, saudara. Pasalnya yang pertama. Rasul Paulus mengatakan di dalam ayatnya yang ke-6, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yaitu Allah, oleh karena kasih karunia Yesus Kristus telah memanggil kamu, tapi kamu mengikuti suatu Injil yang lain. Ya bayangin ya, Injil yang lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Kamu tidak sadar mengikuti Injil yang lain, Injil yang palsu ini. Tetapi Paulus mengatakan, sekalipun kami atau ada seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Kalau ngajarin Injil yang lain, orang itu harus terkutuk. Seperti yang telah kami katakan lebih dahulu. Sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, aku ini bukan hamba Kristus. Nah, saudara pelan-pelan ya. Kemarin saya sudah ingatkan. Kalau baca tulisan Paulus, hati-hati. Yang ngomong hati-hati itu adalah Rasul Petrus. Oleh karena apa? Tulisannya sulit sekali. Sehingga Petrus mengatakan, kalau kamu udah hati-hati, baca Alkitab kamu bahkan sesat. Oleh karena pikiranmu tidak mengerti ini. Nah, di sini cerita mengenai jemaat di Galatia. Nah, jemaat Galatia itu pernah digembalakan Paulus. Lalu kemudian Paulus pergi ke tempat lain mengabarkan Injil. Tapi ketika dia pergi ke tempat lain, dia dengar, loh, Galatia yang digembalakan selama 2 tahun lebih, ternyata sekarang menambahkan ajaran Paulus itu dengan ajaran yang baru. Loh, apa salahnya? Ternyata ada orang-orang Kristen Yahudi. Ini bukan orang Parisi, orang Kristen Yahudi. Yang kemana-mana Paulus pergi, mereka itu ngintil untuk ngapain? Untuk melawan ajaran Paulus. Kenapa orang-orang Kristen Yahudi ini? Orang Kristen Yahudi ini sudah tercekoki pikiran Parisi, gitu loh. Bahwa firman Tuhan itu adalah seluruh Taurat ini, sehingga mau mengawinkan Taurat dengan Injil. Nah, mereka itu terus mengatakan ajaran Paulus itu tidak benar. Oleh karena apa? Masa iman itu anugerah, keselamatan itu anugerah. Lalu bagaimana kita itu tahu kalau kita hidup dalam anugerah? Nah, begitu kan? Sehingga mereka mau mengawinkan ajaran Taurat dengan Injil. Lalu mereka ngajarin jemaat Galatia ini, kamu kenapa sih jadi orang Kristen nggak maju-maju, muter-muter terus di situ? Kamu janji tidak mau berzina, nanti bulan depan jatuh lagi. Kamu berjanji tidak bisa mengampuni, sekarang mau mengampuni, ya nanti lihat 2 bulan 3 bulan jatuh lagi. Kenapa kamu muter-muter seperti itu? Karena kamu itu lupa, mereka mengatakan. Bahwa sebetulnya kamu mesti melatih diri. Nah ini loh, kamu mesti melatih diri seperti halnya Tuhan ingin kita melatih Taurat ini loh. Kamu siang malam baca, kamu banyak doa, kamu mendisiplin diri, jangan makan ini, jangan makan itu. Kamu menanggalkan keduniawian dalam hidupmu itu. Latihan seperti itu. Nah nanti kamu akan mengalami kemajuan. Aneh ya, kelihatannya betul ya. Paulus dari jauh tuh ngomong apa? Begitu cepat kamu mengganti Injil sejati ini dengan Injil yang palsu. Siapa yang mengajar Injil yang palsu ini? Paulus mengatakan terkutuklah dia.
Soalnya kalau nggak ngerti, ini bahaya sekali. Oleh karena ini merupakan sesuatu yang kadang-kadang kita tanpa sadar ajarkan juga di gereja. Orang melatih dengan sepenuh hati, dengan spirit seperti orang Farisi. Kenapa kok keliru? Nah, saudara lupa bahwa sebetulnya keselamatan itu anugerah. Tapi kalau kamu melatih spiritmu itu seperti orang Farisi, kalau saya berhasil menjadi seorang yang setia pada hukum, saya selamat. Itu justru Injil yang palsu. Injil yang sejati itu dikatakan seperti ini. Di dalam Roma pasal 8 ayat 3, Rasul Paulus mengatakan, segala sesuatu yang kamu ingin lakukan, tapi kamu tidak pernah berhasil, sudah dilakukan Allah dalam Kristus untuk kamu. Kamu terima enggak? Kamu mau terima enggak? Ya, Filipi 1 ayat 6, Paulus mengatakan, Allah yang memulai. Iman ini anugerah, keselamatan anugerah, harus dia yang memulai dulu. Nah, kamu mau terima enggak anugerah ini? Makanya di dalam Lukas pasal 14, kadang-kadang Yesus pun memberikan suatu hal yang mengejutkan. Dia ngomong apa? Jikalau kamu tidak membenci bapakmu, tidak membenci ibumu, tidak membenci saudaramu, kamu tidak bisa menjadi pengikutku. Waduh, masa sih Yesus satu pihak ngajarin mencintai orang tua, sekarang ngomong dari mulutnya kalimat seperti ini. Jikalau kamu tidak membenci bapakmu, kamu tidak membenci mamamu, kamu tidak membenci saudaramu, kamu tidak bisa menjadi pengikutku. Nah, saudara membaca Alkitab, kita tidak boleh cuma membaca satu ayat tok. Membaca Alkitab itu membaca seluruh Alkitab sebetulnya ngomong apa. Nah, saudara mulai melihat kan, Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 13, dalam Roma pasal 5, dia mengatakan kalimat seperti ini. Kalaupun kamu lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang baik banget, sehingga kamu menjadi orang yang sangat baik, yang rela mati dibakar untuk orang lain. Saking baiknya ini, rela mati dibakar orang lain. Tapi kamu tidak memiliki kasih Allah dalam Kristus. Nah, jadi ada orang luar biasa. Dalam Roma pasal 5 disebutkan, ada orang yang rela mati untuk temannya yang baik. Tapi jikalau itu bukan kasih Allah dalam Kristus, perbuatanmu itu hanya bunyi gong yang gemericingan, yang berdengung-dengung, tidak mempunyai nilai kekekalan. Nah, makanya Yesus mengatakan dalam Lukas pasal 14 tadi, jikalau kamu tidak membenci bapakmu, maksudnya apa? Jikalau kamu pikir kamu bisa mencintai papamu, jikalau kamu pikir kamu bisa mencintai ibumu, kamu itu tidak mungkin masuk surga. Oleh karena apa? Cintamu sebesar-besar apapun juga tidak pernah membebaskan bapakmu dari dosa. Cintamu sehebat-hebat apapun juga sama mamamu tidak pernah membebaskan mamamu dari dosa. Kamu mesti buang dulu cinta yang kayak gini. Ini kata-kata Yesus, kamu benci cinta yang kayak gini. Benci dulu. Terimalah cinta yang Allah berikan kepadamu. Supaya dengan cinta yang Allah berikan dalam Kristus, kamu bisa mencintai papamu dengan cinta yang membebaskan dia dari jerat dosa. Masa you tidak mau? Nah, ini Injil yang palsu, ini mirip. Sama-sama cinta. Tetapi ini harus tahu. Jadi ada kebaikan yang manusia ini bisa latih. Makanya dalam Alkitab, sebetulnya ada dua macam kebaikan. Yaitu kebaikan yang saya sebut dan kebaikan secara fenomenological. Saya seringkali sebut kebaikan eksistensial. Itu artinya kebaikan sesuai dengan tekad dan eksistensi manusia. Nah, saudara lihat ini ya. Ada dua orang. Yang namanya A, yang satu namanya B. A ini lahir dari keluarga yang brengsek banget. Bapaknya itu kawin 2-3 kali, ya kan? Kalau di Roma omong kotor, ibunya omong kotor, gebuk-gebukan. Wah, omongannya itu sudah sampai binatang-binatang keluar semua. Anaknya tidak pernah diopenin, dia narkobaan, dia judi, dia melacur, tidak karu-karuan sudahlah. Sehingga anak yang namanya A ini dibesarkan dalam lingkungan sejak lahir jelek banget. Sehingga semua yang dilihat itu barang yang buruk. Akhirnya dia tumbuh, pada masa remaja aja usia 13 tahun dia sudah berani melacur. Dia sudah biasa merokok usia bahkan 10 tahun.
Dia biasa mencuri, dia biasa omong kotor, dia biasa kelahi, dia biasa bohong, dia biasa, sudah tidak karuan sudah. Tapi sekarang dia sekarang menjadi orang yang mau jadi beragama. Bagi dia, beragama itu sulit sekali, saudara. Oleh karena apa? Dia melihat orang yang cantik, dia pengennya apa? Memperkosa orang itu. Dia melihat orang lebih kaya, pengennya apa? Bunuh orang itu. Pikirannya jelek terus. Ini namanya A. Tetapi ada orang yang namanya B. Lahir dari keluarga yang baik. Orang tuanya penuh dengan cinta kasih. Penuh dengan kesabaran dan bijaksana. Dan lingkungannya sangat baik. Sehingga dari lahir, dia lingkungannya bagus sekali, saudara. Sehingga dia tumbuh menjadi seorang remaja, kemudian dewasa. Dia tidak mengerti pikiran yang jahat. Oleh karena apa ya? Lingkungannya baik. Sehingga melihat orang berkelahi, dia garuk-garuk kepala. Gitu aja kok kelahi ya? Melihat ada orang suami yang berzina, dia tidak ngerti, punya istri yang baik kok berzina, tidak ngerti dia. Melihat orang itu ingin serakah, tidak ngerti dia. Oleh karena apa? Pikirannya baik terus. Nah sekarang saya mau tanya kepadamu. Di hadapan Allah yang hidup, Allah yang hidup itu suka yang brengsek ini atau suka yang baik? Yang mana yang kira-kira dia suka? Kalau dia cuma suka yang baik, saudara tidak perlu menyembah Allah itu. Karena Allah yang kita katakan baik itu Allah yang tidak fair. Kasihan sekali orang yang lahir dari lingkungan keluarga yang brengsek ini, saudara. Dia akan menjadi korban. Dia tidak sengaja menjadi brengsek. Masa Allah hanya cinta orang yang lahir dari dibesarkan dengan keluarga yang baik? Enggak, saudara. Meskipun pendidikan itu penting sekali, tetapi soal keselamatan, Allah tidak membedakan yang lahir brengsek maupun yang lahir baik. Dua-duanya itu tidak berbeda di hadapan Allah. Yang penting siapa di antara mereka yang punya kesadaran mencari Allah. Nah ini menjadi persoalan sekarang. Kalau kebaikan Allah eksistensial tadi, hasil pendidikan orang tua, lingkungan yang baik, unsur herediter yang baik, itu saja yang diperkenan Allah. Nah perhatikan ini. Kalau kebaikan eksistensial, usaha manusia, hal yang terbaik, itu saja yang diperkenan Allah. Dengar omongan saya. Mahatma Gandhi lebih baik dari Yesus Kristus. Ini tidak percaya. Mahatma Gandhi tidak pernah marah, saudara. Sejak dia itu mengambil keputusan untuk membebaskan India dari penjajahan Inggris, ditimpukin batu apa? Tidak pernah marah. Jadi satu orang sudah terlatih, tidak pernah marah, tidak membalas dendam, tidak benci. Bagaimana dengan Yesus, Tuhan kita? Pada suatu hari dia pergi bait Allah. Dia melihat bait Allah halaman depan dipakai untuk pasar, saudara. Jualan. Maka marahlah Yesus. Dia mengambil tali jadikan cemeti. Dia mulai usir binatang-binatang itu. Lalu dikatakan lagi, Yesus itu memutarbalikkan kursi dan meja, saudara. Di depan mata manusia, mana lebih apik? Mahatma Gandhi atau Yesus? Dia mesti jujur dong. Kenapa kamu ikut Yesus? Oleh karena ini kebaikan yang manusia lihat, ini kebaikan di dalam fenomena luar. Mahatma Gandhi tidak pernah marah. Mahatma Gandhi sejak dia menyerahkan diri untuk membebaskan India, dia itu menyesuaikan diri dengan orang paling miskin di India. Sehingga ngapain? Tiap hari hanya makan seketul roti. Karena apa? Jutaan orang kere di India saat itu. Sehingga mereka itu untuk makan aja punya makanan, mereka itu membuat makanan dari apa? Tanah liat yang dipanggang. Jadi makan tanah, saudara seperti cacing. Mahatma Gandhi kan tidak tega. Sehingga dia cuma minum 3 gelas setiap hari, makan roti seketul. Sehingga badannya kurus kering. Kurus kering. Zaman Yesus berjalan di atas muka bumi. Orang Romawi menjajah Israel. Di tengah jalan, di pinggir jalan penuh dengan kere-kere. Sama nasibnya, bisa tidak makan. Saudara melihat dalam Alkitab, berapa kali Yesus diundang pesta? Lebih dari 3 kali. Diundang pesta itu saudara, Yesus mau makan enggak? Makan dengan lahapnya. Bayangin. Bahkan Yesus minum anggur. Padahal dalam perjanjian lama, seorang yang dipanggil menjadi orang saleh tidak boleh menyentuh alkohol. Mana lebih baik? Kalau kamu cuma melihat dari depan, fenomena luar, Mahatma Gandhi atau Yesus lebih baik?
Jadi kalau sampai Mahatma Gandhi diberi kuasa untuk menyembuhkan, dia akan pergi rumah sakit, saudara. Semua orang di rumah sakit dia doakan supaya sembuh. Pasti. Bagaimana dengan Yesus? Pada suatu hari dia pergi ke kolam Bethesda. Ratusan orang sakit, seperti sarden. Ya, ada yang menunggu puluhan tahun, saudara. Yesus ke sana cuma ngelompatin orang-orang sakit, lalu kemana? Pergi ke pojokan. Di pojok itu ada orang tua tidur. Dia pun tidak minta Yesus menyembuhkan loh. Kemudian Yesus bangunin. Bangun. Mau sembuh enggak? Orang itu nangis. Tuhan, 38 tahun aku di sini, tidak ada menolong aku. Yesus mengatakan hanya pada orang ini. Angkat tiramu. Bangun. Berjalan. Langsung orang itu bangkit. Mengangkat tilamnya. Ratusan mata memandang, ada yang puluhan tahun mereka tuh begging minta supaya disembuhkan. Tidak satu pun yang disembuhkan Yesus. Kecuali laki-laki ini, dan itu pun dia tidak minta. Nah, sekarang saudara perhatikan ya. Alkitab itu mau ngomong apa? Jikalau saudara cuma menilai kebaikan itu dari luarnya, Mahatma Gandhi lebih apik dari Yesus. Pada suatu hari ada orang Kanaan, Syro-Phoenician, membawa anaknya dirasuk setan, saudara. Lalu ngapain? Minta Yesus mengusir setan itu. Yesus jawabnya apa? Saya diutus hanya untuk anak-anak Israel. Lalu orang mengatakan, tetapi Tuhan, tolong bantulah saya. Yesus ngomong, sekarang kalimatnya nyelekit. Masakan sih? Roti yang mestinya diberikan kepada anak, sekarang diberikan sama anjing. Waduh. Orang ini disebut anjing, saudara. Ini dari mulut Yesus loh. Untung orang ini tidak tersinggung. Dia ngomong, Tuhan, anjing pun kan juga berhak makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Besarlah imanmu. Langsung sama Yesus disembuhkan. Tapi, saudara lihat kata-kata Yesus kayak gini. Alkitab tidak pernah bohong, saudara. Jikalau kamu mengenal Yesus dalam pikiran manusia seperti orang Farisi, baik menurut pikiran Farisi, yaitu seorang yang baik itu gini seperti pikiran orang Farisi. Sehingga saya pengen baik, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa begitu? Nah ini persoalan. Oleh karena kamu orang berdosa, kamu mau upaya apapun juga, bahkan jikalau kamu lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang sangat hebat, bagus sekali, kamu tidak pernah berhasil untuk memenuhi semua hukum Taurat. Justru itu yang Yesus mau katakan, kamu manusia yang helpless. Dan kamu tahu, aku datang untuk menggantikan kamu. Segala sesuatu yang kamu ingin lakukan, tetapi kamu tidak pernah berhasil lakukan sepenuhnya, sudah dilakukan oleh Allah dalam Kristus untuk kamu. Kenapa kamu tidak mau terima? Nah, ini persoalan Injil itu adalah menerima dulu. Baru kamu nanti mendapat kuasa untuk melakukan semua ajaran Taurat. Jangan dibalik. Kalau dibalik, pikiran Farisi. Dan kamu tidak bisa masuk surga. Nah, ini persoalannya. Di dalam Matius pasal 19 pada suatu hari, Yesus lagi melayani, datang seorang muda, kaya sekali, orang Farisi, saudara. Berlari-lari. Dan disebutkan dalam Injil Lukas, dia orang rendah hati. Dia berlutut di hadapan Yesus dan mengatakan kalimat seperti ini. Guru yang baik, apakah yang harus kuperbuat supaya aku bisa masuk surga? Loh, ini orang Farisi sudah menuruti semua hukum masih ngomong begini. Berarti jiwanya kan gelisah sekali, saudara. Lalu Yesus mengatakan, loh, kamu kan pemimpin agama, ya lakukan aja hukum Taurat. Lalu dia mengatakan, hukum yang mana? Waduh. Lalu Yesus menyebutkan dari 10 hukum ini dia mulai dengan hukum kelima, saudara. Hukum keempat dia lewati. Dia mengatakan jangan membunuh. Lalu hukum keenam, jangan membunuh. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan ucapkan saksi dusta. Kemudian hukum yang keempat dia taruh di paling belakang. Hormati, kasih kedua orang tuamu. Orang ini tidak ngeh, saudara. Oleh karena Yesus sedang mau menguji bahwa mengerti tidak.
Ya kan, hukum Taurat ini urut-urutannya kayak gini. Orang itu mengatakan apa? Semuanya Tuhan, aku sudah lakukan sejak kecil. Lalu plus orang ini ngomong, lalu apa kurangnya? Ada ini dalam Alkitab. Jadi orang ini bertanya kepada Tuhan, orang Farisi sudah memenuhi semua hukum, ya kan? Tapi dia tetap gelisah. Dan dia mengatakan, semuanya aku sudah turutin sejak kecil. Kurangnya apa? Oh gitu ya. Yesus kemudian mengatakan, kamu pulang sana. Jual seluruh harta bendamu. Hasilnya kasihkan semuanya pada orang miskin. Kemudian you come here and follow me. Kamu jadi muridku. Kaget orang. Kok ada hukum kayak gini? Semuanya kasihkan orang miskin. Gak masuk akal. Langsung mengeloyor dia pergi dengan sedih hatinya. Lalu Yesus ngomong apa? Memang alangkah sukarnya bagi orang kaya masuk surga, masuk kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Lalu murid-murid kaget. Tuhan, kalau begitu yang bakal selamat siapa dong? Lalu Yesus ngomong apa? Memang bagi manusia impossible, mustahil untuk diselamatkan. Tapi tidak bagi Allah. Nah, kenapa Yesus ngomong gitu? Ya memang bagi manusia, tidak bisa manusia memenuhi semua hukum Taurat. Bakal tidak selamat dia. Sayang sekali pemuda ini tidak ngerti prinsip itu. Dia masih pikir Tuhan menambahkan satu hukum baru dan dia tidak mampu. Tidak mampu dia. Seharusnya dia keluar sana, dia sadar dan dia balik seharusnya. Dan ngomong, Tuhan, ini hukum yang kau beri aku tidak mampu. Kasihanilah aku, tolonglah aku. Nah, itu permulaan keselamatan, saudara. Mau mengerti aku tuh tidak berdaya, Tuhan, kasihanilah aku, tolonglah aku. Sayang dia ngeloyor pergi dengan sedih hatinya. Makanya, jikalau keagamaanmu tidak lebih baik dari orang Farisi, kamu tidak bakal masuk surga. Itu bukan soal ajaran, saudara, tapi soal spiritnya. Jikalau aku pikir kalau aku bisa memenuhi hukum, jadi orang baik, aku bakal selamat. Aduh, itu kan ajaran agama. Semua agama di dunia kayak gitu, saudara. Kalau saudara memperhatikan, saudara, Yohanes Pembaptis itu pada suatu hari Yesus mengatakan apa? Tidak ada orang yang lahir di bumi ini, dilahirkan dari perempuan, lebih baik dari Yohanes Pembaptis. Kenapa Yesus ngomong itu? Oleh karena hanya dia yang mengatakan kalimat seperti ini. Lihatlah anak domba Paskah yang mengangkut dosa isi dunia. Jadi dia yang bisa mengelengkan orang, menunjuk sumber keselamatan itu ini loh. Ini bukan memenuhi hukum. Sehingga Yesus mengatakan apa? Tidak ada orang yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Karena dia ngerti, dia membukakan jalan untuk orang mengerti. Kamu diselamatkan 100% anugerah Allah. Ya mau terima enggak? Oleh karena ini yang dilakukan Yesus, sehingga dia mengosongkan diri dan mati di atas kayu salib. Oleh karena apa? Dia tahu tidak ada manusia yang bisa memenuhi hukum Taurat. Ya dia yang memikul sebetulnya akibat dosa dari saudara dan saya. Supaya apa? Supaya ada pengharapan manusia itu bisa selamat. Selamat bukan oleh karena upaya sendiri. Selamat oleh karena percaya bahwa aku diselamatkan oleh karena Yesus sudah mati untukku. Nah, permulaannya harus di sana. Terima dulu anugerah Tuhan, baru kamu belajar menuruti Taurat dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh Tuhan. Jadi hidup sebagai orang Kristen beda sekali dengan hidup orang beragama lain. Oleh karena apa? Oleh karena saudara itu mulainya harus anugerah. Saya orang berdosa Tuhan, saya tidak bisa. Tetapi oleh karena aku percaya kepada Kristus. Yang tidak bisa, saudara akan mulai bisa. Dan saudara akan mulai punya kekuatan, dorongan untuk memenuhi semua hukum Taurat ini. Tetapi dengan pertolongan dari Roh Kudus. Jadi bukannya Tuhan itu menghina hukum Taurat, enggak. Makanya dia mengatakan, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat. Aku menggenapi. Kamu tidak ngerti. Makanya dia ucapkan kalimat. Bagaimana dengan saudara dan saya?
Ada yang sudah 20-30 tahun menjadi orang Kristen. Apa spirit saudara sebetulnya mau melatih diri, ya kan, ngoyo-ngoyo, bertekad mau menuruti hukum-hukum Tuhan. Nah, kalau permulaannya seperti itu, saudara terjebak pada spiritnya orang Farisi. Saudara mulai terima, sadari dulu, aku orang berdosa. Tetapi engkau sudah berbelas kasihan kepadaku. Anugerah itu hadir dalam jiwa. Nah, Tuhan nanti mulai memberikan kepada kita kekuatan dan tekad untuk menuruti hukum Taurat. Tapi bukan dengan kekuatan kita sendiri. Sehingga orang yang lahir dari keluarga brengsek maupun orang yang lahir dari keluarga baik, dua-duanya mulainya dengan starting point yang sama. Nah, perhatikan. Yang lahir dari keluarga baik pun tidak mau terima anugerah Tuhan. Dia tidak akan selamat. Meskipun dia baik banget. Jadi starting point dua-duanya sama. Mulainya dengan anugerah. Dan kita bersyukur. Oleh karena saudara-saudara dan saya kumpulan dari orang yang punya anugerah itu. Ya, kita masih mempunyai telinga rohani yang mau dengar. Dan kita mengatakan kepada Tuhan. Tuhan, memang aku orang berdosa, aku tidak bisa. Tapi terima kasih bahwa Engkau sudah menyelamatkan saya. Dan saya akan belajar untuk hidup memenuhi semua hukum Tuhan dalam tuntunan daripada Roh Kudus. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapak, Personal retreat yang akan dilaksanakan pada 19 Maret 2021. Itu adalah hari hanya, tapi kita akan ada H-3, H-2, dan H-1-nya Bapak Ibu. Nah, yayasan mengangkat tema apa? Kemewahan surgawi, merindukanmu dalam kehidupan sehari-hari yang biasa. Atau dalam bahasa Inggris, kita baca Heavenly Luxury, Desiring You in Daily Ordinary Life. Ya Bapak Ibu, kalau kita perhatikan tema ini ya, kemewahan surgawi. Kemewahan surgawi yang macam apa? Yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari yang biasa. Jadi harapan dari yayasan ketika meluncurkan tema ini adalah kita dapat menikmati kemewahan surgawi lewat kehidupan sehari-hari yang biasa. Apa itu kemewahan surgawi? Kemewahan surgawi yang sesungguhnya menurut pandangan yayasan adalah merindukan Tuhan. Merindukan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, Bapak Ibu silakan baca Matius 6 ayat 10 dan Roma 12 ayat 1. Saya bacakan saja kalau begitu Bapak Ibu. Matius 6 ayat 10. Di situ berbunyi, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa itu datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga? Kita akan baca nanti. Lalu Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2 ini cukup familiar ya, kita cukup familiar dengan ini ya. Setelah 11 pasal, Paulus membuka dengan karena itu, therefore. Karena apa? Karena semua pasal 1 sampai 12, pasal 1 sampai 11. Karena semua yang dijelaskan Paulus di pasal 1 sampai 11. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah dua ayat yang mendasari yayasan untuk menggumulkan tema Heavenly Luxury ini, kemewahan surgawi ini. Nah, kita harus lihat latar belakangnya Bapak Ibu. Latar belakang mengapa tema ini muncul. Nah, yang pasti adalah itu derived atau diturunkan dari tema tahunan kita. Apa itu? Desiring You. Nah, apa yang dijelaskan di situ? Manusia adalah makhluk spiritual yang punya kerinduan tertinggi akan relasi dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Tuhan, Bapak Ibu. Nah, tapi kita berdosa, kita tahu kita berdosa. Dan dalam keberdosaan ini, kita menyerahkan diri untuk mengejar desire atau
hasrat yang ada di luar dari kehendak Tuhan atau bahkan yang melawan Tuhan. Manusia perlu penebusan dalam Kristus yang kita terima ketika kita lahir baru, dan saat kita lahir baru dimulailah masa pengudusan kita, sanctification, atau beberapa orang mengenal dengan daily reconciliation. Nah, dalam masa pengudusan ini, kasih kita atau cinta kita kepada Tuhan perlu didisiplinkan. Supaya apa? Supaya kita makin merindukan Tuhan. Jadi kita harus disusun kembali. Ya, kita harus menyusun kembali cinta kita untuk merindukan atau memiliki hasrat kepada Tuhan. Nah, personal retreat ini ya adalah salah satu cara untuk kita bertahan dalam pertempuran melawan penghulu dunia atau penguasa angkasa ini ya. Paulus pakai kayak gitu bahasanya. Nah, kalau saya boleh kasih ilustrasi persiapan peperangan rohani. Ada pedang untuk kita menyerang Bapak Ibu. Ada perisai, ada kasut, ada baju zirah, ada ketopong dan segala macam. Nah, pedang itu untuk menyerang. Ada saatnya berarti kita untuk menyerang, tapi ada saatnya kita untuk menarik diri dan mundur. Dan inilah cara kita bertahan, pakai perisai. Nah, personal retreat ini merupakan salah satu bentuk untuk kita bertahan dan teratur mundur dari garis depan penyerangan dan menghabiskan waktu menyendiri dengan Tuhan. Itu adalah esensi dari personal retreat yang dimaksudkan oleh yayasan. Nah, dalam hal apa? Personal retreat ini kita bersandar sepenuhnya pada anugerah. Untuk apa? Untuk mendisiplinkan hati supaya kita dapat merindukan Tuhan. Nah, mengapa desiring you in ordinary life? Bapak Ibu, zona pertempuran yang sesungguhnya ya, untuk mendisiplinkan hati. Supaya hati kita disiplin untuk merindukan Tuhan, zona yang sesungguh-sungguhnya adalah kehidupan sehari-hari kita. Ya, di ibadah gereja, kita jadi pelayan, kita berkhotbah, kita nyanyi, singer, atau apapun itulah. Orang bisa lihat, oh ini orang yang rohani. Tetapi kedisiplinan kita untuk merindukan Tuhan bukan hanya saat kita rindu melayani Tuhan, tapi rindu dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita manusia, hidup hari Minggu, hidup juga Senin sampai Sabtu. Bukan hanya kita hidup hari Minggu dan Senin sampai Sabtu mati, tapi Senin sampai Minggu, sampai ketemu Senin lagi kita tetap hidup Bapak Ibu. Dan oleh karena itu, hidup hari-hari biasa kita adalah zona pertempuran sesungguhnya untuk mendisiplinkan hati. Nah, desiring you ini bukan hanya pertempuran konseptual belaka, bukan hanya soal konsep, tetapi pertempuran untuk mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang tadi dijelaskan di Roma 12 ayat 1 itu. Nah, kita hidup itu Bapak Ibu ya, merindukan Tuhan, bukan hanya roh kita, bukan hanya tubuh kita, tapi keduanya. Ya, orang-orang Kristen dituduh sebagian ya, ada dua ekstrim ini tuduhan orang Kristen. Yang pertama itu hanya mementingkan kehidupan rohani dan mengabaikan yang pribadi, daging gitu ya, yang tubuh. Jadi rohani saja, soal rohani saja. Yang kedua adalah orang-orang Kristen itu dituduh hanya mementingkan kehidupan jasmani saja. Jadi nggak perlulah yang rohani, yang penting kita kaya, itu baru diberkati Tuhan. Nah, dalam hal ini kita akan diajar bahwa bukan hanya tubuh, bukan hanya roh, tetapi keduanya. Jadi ada integrasi yang holistik, menyeluruh, tidak terpisahkan antara tubuh dengan jiwa atau roh kita. Sehingga penting bagi kita untuk mendisiplinkan hidup kita yang menyeluruh ini. Nah, personal retreat kali ini, yang temanya tadi kita sudah bahas, Heavenly Luxury,
itu diambil atau disadur dari dua buku. Buku yang pertama adalah Desiring the Kingdom, karya James Smith. James K.A. Smith ini terkenal sebagai filsuf, teolog, dan pakar pendidikan Kristen. Dan yang kedua buku Liturgy of the Ordinary. Ya, ini karya Tish Harrison Warren ini adalah pendeta di gereja Anglikan, seorang perempuan yang sebenarnya praktik-praktik spiritualitasnya saya nggak terlalu familiar, ya. Tetapi setelah saya baca pendahuluan dari Desiring the Kingdom ini, dua bab kalau saya nggak salah, dan 5 atau 6 bab dari Liturgy of Ordinary ini, karya Tish Harrison ini, Liturgy of Ordinary ini, saya mendapatkan insight bahwa secara praktis saya sudah lakukan, tetapi saya nggak tahu ininya ya. Ternyata ada teori-teori semacam itu atau ada konsep-konsep semacam ini. Nah, James Smith memberikan satu perenungan dan satu kesimpulan yang menurut saya sangat baik. Kita diajak untuk merenungkan bagaimana kita memaknai liturgi ibadah. Ya, liturgi ibadah itu tentu yang di gereja. Liturgi ibadah yang di gereja itu bagaimana itu membentuk hidup kita untuk merindukan Allah di tengah-tengah dunia yang sekuler, yang juga punya liturgi tandingan. Ya, liturgi itu kebiasaan Bapak Ibu ya. Yang juga membentuk kerinduan kita. Nah, jadi James Smith ini mengajak kita untuk untuk merenungkan yang pertama itu sebenarnya liturgi mana nih yang lebih mempengaruhi dan membentuk kerinduan dan tabiat kita, liturgi ibadah kita atau liturgi yang ditawarkan oleh dunia. Nah, lebih dalam lagi kita akan mengenal ini. Jadi perenungan atas jawaban ini, ya, jawaban dari pertanyaan ini akan diberikan oleh Pak Brian Cox di Communal Worship yang akan dilaksanakan di Personal Retreat Journey ini. Jadi nanti akan ada ibadah komunal kita bersama-sama dengan pusat untuk merenungkan jawaban dari pertanyaan ini. Ya, nanti kita akan ada punya pre-Personal Retreat Journey dan Personal Retreat Journey. Jadi ada hari H tanggal 19 dan ada hari H-min 3, 2, dan 1, 16, 17, dan 18 Bapak Ibu ya. Nah, kita akan melihat bagaimana sesungguhnya praktik rohani yang merupakan bagian dari ibadah minggu kita itu juga menjalar atau merambat ke kehidupan hari-hari kita. Begitu. Nah, kita nanti akan pakai ordernya itu, urutan-urutannya itu lebih banyak dari buku Liturgy of the Ordinary dari Tish Harrison Warren ya. Jadi Liturgy of Ordinary ini yang akan menjadi urut-urutan bagi kita. Nah, apa yang akan kita renungkan? Bagaimana kita menikmati yang sakral. Ya. Hidup coram Deo di hadapan Tuhan. Menikmati yang sakral dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan bagaimana kita menghidupi kehidupan sehari-hari kita sebagai sesuatu yang sakral. Pada akhirnya, ya kata yayasan, dan saya setuju, pada akhirnya kita perlu mengarahkan hati. Pada apa? Pada pertolongan Roh Kudus dalam menjalankan pre-personal retreat, communal worship, dan personal retreat ini. Kiranya kita mengalami kemewahan surgawi, ya, yakni merindukan Tuhan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari yang biasa. Dan kita berdoa kiranya jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terjadi ketika kita dalam anugerahnya mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Ini adalah kehendak Tuhan. Itu adalah harapan dari yayasan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau tanya, saya terbuka jawab. Pertanyaannya mungkin, emang Bapak sudah sempurna?
Jelas Bapak Ibu, saya tidak sempurna. Saya tidak bisa bilang saya lebih baik dari Bapak Ibu, karena memang faktanya tidak lebih baik. Bapak Ibu mengobservasi hidup saya sehari-hari dan bisa lihat bagaimana saya. Jadi kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Nah, jadi seperti yang saya nyatakan tadi, ada dua bagian, yakni pre-personal retreat dan nanti juga di bawah ada personal retreat. Journey pertama itu adalah H-3 ini ya, di tanggal 16 nanti adalah bangun pagi. Tajuknya adalah bangun pagi, baptisan, belajar dikasihi. Nah, kami dan para leader, tim chapel dan para leader sudah melaksanakan ini terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi memang Bapak Ibu nanti akan baca ini, ada pengantarnya, lalu ada ayat Alkitabnya, dan kita diminta untuk merenungkan. Ya, membaca dan merenungkan. Hari pertama. Pertanyaan refleksinya nanti ada. Lalu praktiknya bagaimana? Bapak Ibu, di sini sudah disediakan doa. Ini ada baik sekali ya. Buku-buku kumpulan doa itu khususnya orang-orang Puritan, dan saya juga pakai itu, baik sekali. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah merapikan tempat tidur. Kebiasaan atau liturgi tadi ya. Ritual dan apapun yang membentuk sebuah kehidupan. Bapak Ibu silakan baca juga, refleksi, praktik, doa. Itu H-2. Ini H-1, menyikat gigi. Berdiri, berlutut, membungkuk, dan hidup dalam suatu tubuh. Bapak Ibu silakan baca dan ikuti. Jadi ada H-2 itu adalah mengenai bangun. Terus H-3 itu bangun, H-2 itu merapikan tempat tidur, dan H-1 itu menggosok gigi. Itu hanya tajuk Bapak Ibu. Apa isinya? Silakan Bapak Ibu nanti. Nah, Personal Retreat Day, hari H. Nah, tanggal 19 Maret 2021 dimulai dengan communal worship. Khotbah Desiring the Kingdom yang akan dibawakan oleh Pak Brian Cox. Ya. Nah, baru nanti kita akan masuk ke Personal Retreat Journey. Bagian kedua, journey kedua, kehilangan kunci. Nah, apa yang akan kita pelajari ini? Bapak Ibu silakan baca, silakan berefleksi. Ada dasar-dasar ayat yang diberikan juga seperti biasa. Refleksinya lebih panjang ya. Praktiknya. Kalau Bapak Ibu mengikuti KTB Worship itu ada doa nafas, ada praktik-praktik yang kita bisa juga praktikkan di sini Bapak Ibu. Ada banyak dan bagus ya. Berikutnya adalah sesi berikutnya makan makanan sisa. Dan seterusnya itu ya saya baca kalau nggak salah sampai makan makanan sisa atau sampai di bertengkar dengan suami ya. Saya baca sampai bertengkar dengan suami kalau nggak salah. Itu ada di bukunya soalnya Bapak Ibu ya. Di bukunya. Juga diikuti dan seterusnya meriksa email. Ya ini saya mencoba membayangkan bagian memeriksa email ini adalah pengutusan bahwa kita hidup kudus bukan hanya untuk diri kita tapi untuk kekudusan dunia juga. Jadi sebagaimana Tuhan sudah menebus dunia ini, kita adalah agen-agen atau ambasador yang diutus dalam dunia pekerjaan untuk mempraktikkan kekudusan dan menyatakan penebusan Kristus. Menelpon teman, ya kita hidup dalam komunitas ya, itu intinya ya. Dan yang berikutnya tidur, beristirahat. Atau yang kita tahu Sabat ya. Jadi Sabat itu rest ya. Baru nanti kita penutupannya juga communal worship juga. Nah yang ini saya kurang tahu siapa yang bawakan, tidak disampaikan oleh Bu Vini. Tapi demikianlah rangkaian dari ini kita Bapak Ibu. Personal retreat kita nanti setiap orang akan diberikan seperti ini namanya, kopian dari apa yang saya bacakan dan saya coba perkenalkan kepada Bapak Ibu
doakan minggu depan Ibu Vini akan memberikan pengenalan ya, video. Kami sudah request juga, dalam keterbatasan kami menjelaskan, kami butuh pertolongan dari Bu Vini langsung ya. Harap dapat segera dikumpulkan kepada dikirimkan kepada kami dan kita bisa menikmatinya bersama-sama Bapak Ibu untuk penjelasan yang lebih komprehensif. Nah, Bapak Ibu, demikianlah penjelasan saya mengenai personal retreat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena siang ini boleh menikmati bagaimana kami dijelaskan mengenai personal retreat kami, rangkaian-rangkaiannya, dan apa latar belakang serta tujuan dari personal retreat ini. Tolonglah kami untuk dapat dengan baik, dengan sebaik mungkin memahami apa yang dimaksudkan bagi kami untuk pertumbuhan kami, untuk perkembangan rohani kami, dan untuk kekudusan dunia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lewat kami mempersembahkan tubuh kami, hidup kami sebagai persembahan yang berkenan, yang kudus di hadapan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Kiranya penjelasan ini menolong kita semua untuk dapat memahami apa tujuan yayasan lewat personal retreat kali ini. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang. Tuhan memberkati.